Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan. Ada 12 perkara dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, baik pemohon, pemerintah dan DPR atau yang mewakili, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, sebelum disampaikan pengucapan ketetapan dan putusan dimaksud, beberapa hal ingin disampaikan oleh Majelis Hakim. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Ibu Bapak sekalian, karena tadi sudah diperiksa oleh bagian persidangan atau kepanitraan. Kemudian yang kedua, kami dalam mengucapkan ketetapan dan putusan ini hanya akan menyampaikan pengucapan dan ketetapan dan putusannya hanya pada bagian pokok-pokoknya saja, sehingga tidak dibaca secara keseluruhan. Tapi salinan ketetapan dan salinan putusan selengkapnya sudah siap untuk disampaikan kepada para pihak sesaat setelah sidang ini nanti selesai diucapkan atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Kemudian yang ketiga, para pihak atau siapapun tidak boleh menyela atau mengajukan interupsi ketika hakim sedang menyampaikan pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapatnya melalui ketetapan maupun putusan-putusannya itu. Oleh karena penyelaan maupun interupsi dipandang tidak elok dan tidak etis, karena saat itulah para hakim sedang menyampaikan pendapat dan pernyataannya, sehingga para pihak sudah diberi kesempatan yang sebelumnya pada persidangan sebelumnya, sehingga forum ini memang sepenuhnya untuk para hakim untuk menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataan melalui putusan dan ketetapannya itu. Kemudian yang terakhir, tidak ada yang boleh menggunakan fasilitas alat komunikasi apapun. Jika nanti ditemukan baik yang menggunakan alat komunikasi maupun yang melakukan hal-hal yang disampaikan sebelumnya tadi, kami akan minta petugas untuk dipersilahkan keluar dari ruangan ini. Baik, kemudian kami akan mengucapkan ketetapan 71. Putusan nomor 171/PUU 22 angka Romawi 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengalir perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Muhammad Nasir SPKK, Dr. of Law, Profesor Dr. Sudikdo Sastro Asmoro SPAK dan kawan-kawan, memberi kuasa kepada Dr. M. Junaidi SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon, membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan
duduk perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan aku adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang inkasu pasal 203 ayat 1, pasal 220 ayat 2, pasal 268 ayat 2, pasal 269, pasal 270, pasal 291 ayat 2, pasal 307, dan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang 17 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon dalam perkara aku sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian dikemukakan oleh para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah para pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang nomor yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional yang dimaksud oleh para pemohon bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena norma pasal yang dimohonkan pengujian adalah berkaitan erat dengan profesi atau pekerjaan para pemohon sebagai dokter dan dokter gigi. Sehingga para pemohon secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat mengalami kerugian hak konstitusional apabila norma pasal-pasal dimaksud terbukti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diuraikan para pemohon. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian yang dimaksud para pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan para pemohon, sebelumnya Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan isi konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon terlebih dahulu. Mahkamah akan mempertimbangkan hal berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil permohonan, khususnya berkaitan dengan substansi pokok permohonan. Terhadap hal tersebut, setelah mencermati dengan seksama, permohonan para pemohon dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan bagian identitas dalam perbaikan permohonan, para pemohon telah ternyata tidak memuat identitas para pemohon atau prinsipal pada awal perbaikan permohonan, melainkan hanya mencantumkan nama kuasa hukum. Sedangkan identitas para pemohon justru ditempatkan pada bagian kedudukan hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 huruf A Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang PMK 2 2021, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dan atau kuasa hukumnya sekurang-kurangnya memuat nama pemohon dan atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah atau kantor, dan alamat surat elektronik pada setiap awal permohonan. Bahwa selanjutnya pada bagian posita permohonan pada pemohon tidak secara jelas menguraikan alasan konstitusionalitas pasal yang dimakan pengujian, apakah dikarenakan adanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya nomor pasal dalam konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, ataukah adanya persoalan konkret dalam penerapan undang-undang, ataukah juga dikarenakan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sehingga Mahkamah tidak dapat mengidentifikasikan permohonan para pemohon sesungguhnya, apakah berkenaan dengan adanya konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, ataukah persoalan implementasi norma undang-undang yang dipersoalkan oleh para pemohon. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan petitum para pemohon dalam permohonannya telah ternyata juga hanya menyebutkan pasal namun tidak menyebutkan undang-undang yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, meskipun hal tersebut telah dilakukan perbaikan atau renvoy dalam persidangan dengan agenda mendengar perbaikan permohonan. Akan tetapi para pemohon tetaplah tidak secara jelas merumuskan petitum permohonannya apakah yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah keseluruhan substansi norma ataukah bagian norma pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dapat diterjemati dengan keseluruhan petitum permohonan para pemohon hanya petitum angka 7 yaitu pasal 307 yang saja yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang RI tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.
Sedangkan petitum selebihnya, para pemohon memohon agar norma pasal 203 ayat 1, pasal 220 ayat 2, pasal 268 ayat 2, pasal 269, pasal 270, pasal 291 ayat 2, dan pasal 311 ayat 1 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Oleh karena itu, petitum yang demikian sulit untuk dipahami karena Mahkamah tidak mengetahui yang diinginkan oleh para pemohon, yaitu apakah secara keseluruhan norma tersebut dimohonkan pemaknaan secara bersyarat ataukah hanya pada kata atau frasa tertentu pada masing-masing norma pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, jika dicermati dalam petitum-petitum tersebut, para pemohon hanya menginginkan pada kata atau frasa tertentu yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Namun dalam petitum yang dirumuskan oleh para pemohon, seolah-olah keseluruhan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Terlebih, dalam petitum permohonan tidak dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para pemohon terdapat ketidakjelasan pada bagian identitas, alasan-alasan permohonan atau posita, dan hal-hal yang dimohonkan atau petitum. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para pemohon adalah tidak jelas atau kabur, obskur. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena permohonan para pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan para pemohon. Menimbang bahwa hal lainnya dan juga permohonan yang menjadi pihak terkait tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 selesai diucapkan pukul 8:23 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jepri Purkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Demikian para pihak pemohon, pihak DPR atau yang mewakili dan pemerintah atau yang mewakili pengucapan ketetapan dan putusan yang berjumlah 12 perkara. Untuk salinan ketetapan dan putusan akan dikirim di masing-masing email para pihak setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pengucapan putusan ini. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pengucapan putusan dan ketetapan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 untuk perkara nomor 175, 179, 171, 168, 178, 176, 174, 177, 186, 189 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dan perkara nomor 4, perkara nomor 5 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi.